Saya mahasiswa S2 dari jurusan Ilmu Biomedis, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan membagi hasil penelitian saya tentang raukanj di Madagaskar dan jamu di Indonesia sebagai pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan tubuh. Seperti kata pepatah Indonesia, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu, raukanj dan jamu juga digunakan untuk menjaga kesehatan. Mari kita mulai dengan salida pertama. Salida pertama. Oke. Pengobatan tradisional merupakan warisan yang masih hidup. Baik di Madagaskar maupun di Indonesia, pengobatan tradisional berbasis tanaman obat dan sumber daya alam, serta didasarkan pada pengetahuan secara turun-temurun. Dua contoh adalah raukanj di Madagaskar dan jamu di Indonesia. Lanjutnya, mari kita bahas raukanj terlebih dahulu. Raukanj adalah pengobatan tradisional di Madagaskar berbasis tanaman obat lokal dan serta diwariskan oleh Humbias. Raukanj juga digunakan untuk menjaga kesehatan dan mengatasi keluhan ringan, misalnya masuk angin, pegal-pegal, dan lain-lain. Seperti kita bisa lihat pada gambar di bagian bawah kanan, ada rabinsar, faun, kacafei yang digunakan untuk membuat raukanj. Lanjutnya, di Indonesia kita mengenal jamu. Jamu merupakan pengobatan tradisional di Indonesia berbasis rempah-rempah dan tanaman obat. Mirip dengan jamu, raukanj, jamu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Contoh bahannya adalah jahe, kunyit, dan kencur. Kita bisa melihatnya pada gambar di sisi kanan. Jadi, mengapa penelitian ini penting? Karena pengobatan tradisional masih digunakan hingga sekarang. Kedua, raukanj dan jamu sebagai warisan budaya. Kemudian, keduanya berperan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, terdapat 3 pertanyaan penelitian. Pertama, apa saja persamaan dan perbedaan raukanj dan jamu? Kemudian, apa saja faktor yang membuat keduanya masih dipertahankan? Selain itu, apa saja manfaat bagi kesehatan masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan penelitian, berikut metode yang saya gunakan. Pertama, saya menggunakan data primer berupa kuesioner online yang diisi 40 responden. Kemudian saya menggunakan data sekunder dari studi literatur. Kemudian hasil yang diperoleh digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tentang hasil temuan pertama, jamu merupakan pengobatan tradisional yang paling banyak digunakan oleh responden, yaitu 62,5%. Lanjut, faktor utama penggunaan pengobatan tradisional adalah dianggap alami, yaitu 75%, sedangkan 17,5% yang memilih faktor biaya. Mengenai efektivitasnya, 80% responden percaya pengobatan tradisional itu efektif, sedangkan 20% responden belum mengetahuinya. Selanjutnya, yang lebih menarik adalah 80% responden percaya jamu dan raukanj itu efektif. Tentang efek positif penggunaannya, sebanyak
90% responden melaporkan efek positif setelah menggunakan jamu dan Rawkanj. Secara keseluruhan, Rawkanj dan jamu memiliki bahan yang serupa, namun berasal dari negara yang berbeda. Keduanya berfungsi untuk menjaga kesehatan dan mengatasi keluhan ringan, dengan perbedaan terutama pada kontekstualnya dan cara penggunaan. Lanjut. Mari kita masuk ke bagian pembahasan. Pengobatan tradisional itu masih digunakan untuk keluhan ringan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan dalam sistem kesehatan primer dipengaruhi oleh persepsi alami dan kebiasaan budaya serta efektif, Rawkanj dan jamu memiliki fungsi yang sama dengan perbedaan kontekstualnya. Dengan demikian, kesimpulannya, Rawkanj dan jamu masih digunakan dalam kehidupan masyarakat. Juga memiliki fungsi yang sama dalam kesehatan, serta dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebiasaan. Kedepannya, diperlukan penelitian yang lebih luas dan uji laboratorium untuk mengkaji manfaat dan risikonya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jo atas presentasinya yang luar biasa ya. Waktunya juga masih tersisa banyak, ini masih ada kurang lebih 2 menit 48 detik. Ya, oke. Baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab dengan mahasiswa pembahas. Apakah sudah siap? Ya, Mas Manuel? Bagaimana? Oh, iya. Sudah siap? Oh ya, oke. Oke, silakan ya. Terima kasih atas presentasi Anda, karena itu sangat penting. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama, menurut Anda apakah pengobatan tradisional lebih efektif dibandingkan pengobatan modern, atau bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Terima kasih untuk pertanyaan ini, karena pertanyaan ini sangat penting. Menurut pendapat saya, pengobatan tradisional dan pengobatan modern tidak perlu dibandingkan karena keduanya memiliki peran yang berbeda. Maksud saya, pengobatan tradisional lebih cocok untuk kesehatan primer. Maksud saya untuk mengatasi keluhan ringan. Sedangkan pengobatan modern lebih tepat untuk menangani penyakit yang lebih serius. Terima kasih. Keduanya, apa kesamaan utama antara Rawkanj atau jamu dari Madagaskar, Rawkanj di Madagaskar dan jamu di Indonesia berdasarkan temuan penelitian? Tolong ulangi. Apa kesamaan utama antara kesamaan utama antara Rawkanj di Madagaskar dan jamu di Indonesia berdasarkan temuan penelitian? Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Rawkanj dan jamu memiliki fungsi yang sama untuk menjaga kesehatan dan mengatasi keluhan ringan. Keduanya juga menggunakan bahan yang sama. Maksud saya, tanaman
sumber daya alam. Baik, bagaimana Mas Manuel? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, baik. Masih ada tersisa 2 menit 30 detik. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa lain? Silakan Mas Qasim. Oke, terima kasih atas presentasi yang luar biasa. Jadi saya mau tanya apakah Anda sudah mencoba atau mencicipi jamu di Indonesia? Dan apa aja itu jamunya? Tentu saja, saya sudah mencoba jamu. Ketika perjalanan kelas KNB yang di tingkat media, ketika perjalanan kami ke Museum UGM dengan dosen kami, Mbak Damai, di sana saya sudah mencoba jamu. Dan rasanya seperti raukan. Oh, oke. Mirip ya, mirip ternyata rasanya dengan raukan ya. Ya. Oke. Ada lagi Mas Qasim? Sudah. Cukup? Iya. Ada lagi, satu lagi? Masih bisa? Yang lain? Bagaimana? Mahasiswa yang lain? Sudah untuk guru besar. Oke. Mbak Joanna paling suka jamu apa? Lanci. Itu kayaknya Pak Rahmat ya? Saya paling suka jamu yang dicampur dengan beras. Oh, Beras beras kencur. Beras kencur. Beras kencur ya? Beras kencur namanya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Joanna. Beras kencur enak memang ya. Mirip warnanya seperti ini. Ini bawahnya. Oh. Wah, itu dia benar. Ada yang mau mencoba? Responden langsung ya. Iya. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu dosen penguji ya. Oke, kita mulai dari seberang saya saja karena tadi pas tahap 1 saya mulai dari sebelah kiri ya. Jadi silakan Mbak Novi atau Mbak Iza dulu. Dilempar lagi. Saya lempar lagi. Ya, oke Mbak Novi. Pas dulu silakan. aja gimana? Oh, Mbak Eva kan sudah dari dulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Johanna, presentasinya keren sekali. Kenapa? Kok sepertinya ada sesuatu. Baik, presentasinya sudah sangat baik Mbak. Jadi memperkenalkan budaya Raukanj, bacanya Raukanj ya, dari Madagaskar dan juga jamu di Indonesia. Tapi saya masih penasaran satu hal Mbak terkait responden. Tadi kan Mbak Johanna menyebutkan ada 40 responden, berarti 20 dari Madagaskar dan 20 dari Indonesia. Ya kan? Nah, kriteria pemilihan respondennya seperti apa Mbak? Coba dijelaskan. Kriterianya adalah orang yang sudah pernah menggunakan Raukanj dan jamu dulu. Dan kriteria yang kedua, orang yang berasal dari Madagaskar dan Indonesia. Tentu saja orang yang sudah mengetahui pengobatan tradisional. Oke, baik. Jadi pertanyaan di kuesioner Anda yang pertama adalah apakah Anda pernah mengonsumsi jamu atau apakah Anda pernah mengonsumsi Raukanj, begitu? Betul. Baik. Dan diambil 20 orang itu dari ya. Ya, betul. Oke. Cukup, silakan Mbak Fitri. Saya tidak ada pertanyaan karena itu saya ditanyakan Mas Qasim. Jadi saya ingin memberikan apresiasi memberikan apresiasi saja. Presentasinya menarik ya, karena membandingkan budaya yang ada di Madagaskar dengan yang di Indonesia. Pertanyaan saya, kalau Raukanj sendiri biasanya dikonsumsinya seberapa sering? Apakah jika mengalami keluhan tertentu saja atau mungkin untuk beberapa jenis Raukanj dikonsumsi rutin setiap hari berdasarkan pengalaman Anda? Oke. Berdasarkan penelitian ini, Raukanj tidak bisa dikonsumsi sehari-hari.
hanya ketika Anda merasa penyakit Tidak enak badan. tidak enak badan. Apakah bisa dibeli seperti jamu? Ya, Jamu bisa. atau- Bisa dibeli. Terima kasih banyak kembali lempar. Baik, terima kasih Mbak Izzah atas pertanyaannya. Selanjutnya saya lempar paling kiri, kiri saya dulu saja deh. Bapak silakan. Oke. Baik, akhirnya Mbak Johanna selesai ya presentasinya. Ini teman-teman ini pada hadir semua di sini. Mbak Johanna itu pembelajar yang teliti, ya, careful learners ya. Terus perfeksionis, tulisannya itu rapi, ya betul ya. Iya. Tulisannya rapi ya. Tangannya tuh rapi banget. Terus dia pembelajar positif. Jadi kalau ada teman-teman di sini bergurau, itu Mbak Johanna kadang-kadang serius, padahal itu bergurau. Jadi don't take seriously ya. Ya, jadi ada Mas Ayu, Mas Motif ya, Mas siapa itu Abu Bakar dan sebagainya itu bergurau. Jadi karena tipe Mbak Johanna ini agak teliti, perfeksionis gitu, seakan-akan itu diambil hati. Nah, ada idiom baru ya, diambil hati. Dia take your heart. Tetapi itu artinya jangan don't feel so hard. Nah, jangan jadi santai saja. No hard feeling. Oke, no hard feelings ya. Gitu ya Mbak Jo ya. Ya, karena masa depan Mbak Jo itu masih 2 tahun lagi di sini. Jadi jangan mudah tersinggung ya. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin memberi satu kosakata yang sangat familiar di Indonesia terkait dengan jamu ini. Nah, jamu itu kan ada jahe, kunyit, kencur, serai, kumis kucing. Nah, tahun lalu itu kumis kucing itu Mas Jackson presentasi ya. Nah, itu namanya toga. Nah, itu kosakata baru juga ya. Toga itu tanaman obat keluarga. Jadi keluarga-keluarga di Indonesia itu dianjurkan untuk menanam itu di halaman rumahnya ya. Nah, jadi tanaman toga itu. Oke. Nah, saya ingin bertanya satu hal ya, atau 2 hal ya. Tadi kalau Raukandro bacanya Raukan. Ya, Hah? Raukan. Dro dibaca. Bukan, Raukandru. Oh, Raukandro. Ditelan tapi R-nya. Ah. Raukan. Oh, Raukandro. Raukandru. Ah ya, berarti ada ru-nya juga ya. Ya, saya mau tanya kalau misalnya Mas Indro, Kasino Indro itu bacanya apa? Nah, gitu ya. Kalau bahasa Madagaskar. O-nya dibaca U biasanya. Itu. Jadi mau belajar bahasa Madagaskar juga nih. Bahasa Malagasy ya namanya. Oke. Nah, kalau di Indonesia ada penyakit masuk angin, begalindo, kurang nafsu makan, ya tadi ya bilang Pak Rahmat, pelangsing dan sebagainya itu ya. Kalau di Madagaskar tuh nama penyakit tradisionalnya apa Mbak Jo? Masuk angin gitu? Antara lain nama penyakit di Madagaskar juga ada masuk angin, batuk ringan, pegal-pegal juga ada sama. Kalau keroan ada nggak? Keroan itu? Apa? Coining. Koin. Iya ada. Oh, Ada juga. ternyata kita satu rumpun ya. Ya. Pulau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salal. Saya lanjutkan ke sebelah kiri. Madam. Yes, saya sedang membutuhkan obat ini Mbak, yaitu pelangsing. Pelangsing. Cocok. Yes, slimmer. Resepnya dari Ya, Madagaskar. apakah ada resepnya dari Madagaskar untuk Itu saya. kita bisa Gardella Ling ini? Gitu. Ya, terima kasih. Tentang Raukan? Iya. Ada tidak yang untuk Slimming. menurunkan berat badan? Slimming. Slimming Raukan. Orang yang mungkin ini galian singset ya. Penjelasan juga Karena bisa buat di singset. Indonesia ada yang namanya galian singset. Ya, galian singset itu Iya. jamu dan itu untuk Perempuan. supaya kita tidak bertambah berat badan. Slimming tea. Slimming tea, semacam slimming tea. Ada, ya. Kemungkinan saya
resepnya. Oh, tapi ada. Berarti Ada. menjanjikan. Menjanjikan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Madam. Oke, selanjutnya terakhir Mbak Damai, silakan. Iya. Baik, terima kasih. Pak Rahmat terancam langsing. Baik, sebenarnya saya punya pertanyaan tapi sudah dipertanyakan juga tadi tentang responden sebenarnya, karena di Jawa khususnya ya biasanya tuh yang mengkonsumsi jamu-jamuan biasanya pada usia-usia tertentu biasanya ya. Kalau anak-anak mungkin agak sulit ya. Betul, tapi sudah dikonfirmasi sama oleh Mbak Novi. Tidak ada pertanyaan tambahan, hanya ingin mengapresiasi proses belajarnya dari awal sampai sekarang ini, sampai sudah bisa menyelesaikan presentasi dengan sangat lancar. Mbak Jo, selamat ya. Berbuah ya belajarnya, catatannya yang rapi, semuanya berbuah. Selamat, semuanya sangat jelas penjelasan presentasinya dari awal sampai akhir. Transisi informasi dari satu salindia ke salindia berikutnya juga sangat rapi, bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Damai atas apresiasinya. Terakhir tadi berarti selesai juga sesi dari Mbak Joana. Kita beri apresiasi yang sebelumnya atas presentasi yang disampaikan oleh Mbak Joana. Oke, Mbak Joana sudah kembali ke tempat duduknya. Kita lanjutkan. Jeng 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 jeng, dari negara manakah peserta presentator selanjutnya? Ada yang bisa menebak? Tidak bisa. Dari Jepang? Afghanistan. Dari China? Oke, selanjutnya adalah Mas Muhammad Qasim ya. Muhammad Qasim, baik, silakan. Tadi belum kita tepuk tangan nih. Siapa? Yo, Sudah tepuk tangan kan? tepuk tangannya bukan itu. Terus Dikasih apa? Oh, mau itu. Nah, dikasih apa? Iya, nanti kosin. Oke. Kita liatin dulu. Tadi kita sudah pemanasan. Sebelum mulai kita sudah pemanasan sebenarnya, Madam. Oke. Sudah siap Mas Qasim? Oke, nanti pembahasnya adalah Mbak Asya ya. Oke, silakan Mas Qasim. Selamat siang semuanya, yang terhormat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Keberlanjutan Sosial dalam Sektor Konstruksi Perumahan di Afghanistan. Saya Muhammad Qasim Muhammadi dan saya berasal dari Afghanistan. Saya salah satu mahasiswa KNB Angkatan 2025.